kajian yang akan disampaikan oleh Tuan Guru kita kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Zulfikar, alaihi falyatafaddal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa azwajihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Ketua dan pengurus Takmir Masjid An-Nur yang saya hormati, Bapak Ibu para jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita baru saja melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim, melaksanakan salat subuh berjamaah. Kita bermohon kehadiran Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menerima ibadah kita dan semoga kita senantiasa dimudahkan dalam sisa umur masing-masing untuk senantiasa melaksanakan ibadah dan ketaatan kepadanya, istiqomah mengikuti petunjuk Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hidup dengan akhlakul karimah, berbuat dan bermanfaat sampai akhir hayat. Semoga dimatikan dalam keadaan husnul khotimah dan masuk dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam bagi junjungan kita Nabi yang mulia Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia sampai akhir zaman. Tidak ada nabi setelah beliau. Siapapun yang ingin selamat dalam menjalani hidup ini, hendaknya dia selalu berusaha mengikuti apa-apa yang diajarkan oleh beliau, mengikuti petunjuk-petunjuknya, sebagaimana diikuti oleh para sahabat dan para alim, sampai kemudian mengantarkan agama ini kepada kita hari ini. Nah, ketika di tengah perjalanan kami membicarakan tentang uji kompetensi ustaz-ustazah ini, di antaranya kita bicara tentang kondisi TKTPA yang miris di daerah, yang kadang-kadang sama sekali tidak ada perhatian. Maka kemudian kami berpikir bagaimana mensosialisasikan dan mengajak takmir masjid untuk menjadikan TKTPA ini, pengajian anak-anak, sebagai program masjid. Selama ini mohon maaf, sepertinya TKTPA itu dianggap bukan bagian dari program masjid, dan sebagian menganggap menumpang di masjid. Padahal di antara program masjid itu adalah sebesar-besarnya memakmurkan masjid untuk kemanfaatan jamaah, terutama jamaah sekitarnya. Karena itu kami mengajak kepada semua takmir masjid pada waktunya akan mencari satu momen, Pak. Bagaimana masjid itu memprogramkan pengajian anak, kalau pengajian ibu-ibu, tapi juga kadang-kadang dianggap dalam tanda kutip bukan bagian dari program masjid pengajian ibu-ibu itu. Hanya inisiatif ibu-ibu. Di beberapa majelis taklim yang kadang mengundang kami juga, saya mendapatkan kesan itu. Nah, sudah seharusnya kita berpikir menyatukannya menjadi sebuah program masjid untuk kemakmuran masjid dan untuk pengkaderan. Utamanya dalam kaitan dengan pengajian anak-anak tadi. Bagaimana masjid? Kalau sebagian sih sudah ada, Pak. Misalnya di wilayah kita ini di Masjid Darul Muttaqin, itu sudah selesai sepertinya membangun gedung tersendiri untuk TKTPA. Ada beberapa masjid yang memang sudah memberikan perhatian dengan fasilitas-fasilitas yang ada. Tapi masih sangat banyak yang tidak peduli. Padahal pada satu sisi mereka anak-anak kita. Anak-anak kita itu maksudnya ya jamaah sekitar kita inilah. Jamaah sekitar masjid yang pada waktunya akan mewarisi masjid ini. Kalau tidak kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, siapa yang kemudian bisa menjamin bahwa masjid ini akan terwarisi kepada mereka? Oleh karena itu, kami menyampaikan kepada Ketua BKPMI Sumatera Selatan bagaimana
bersinergi dengan pengurus masjid untuk menjadikan TKTPA ini jangan dianggap numpang. Jangan dianggap sekedar kegiatan tambahan, tapi menjadi bagian dari program masjid. Disiapkan fasilitasnya, disiapkan gurunya, disiapkan transport dan honor gurunya, digratiskan anak-anaknya. Tapi dengan seleksi, maksudnya dibatasi misalnya dalam satu periode kelas supaya berkualitas maksimal 30 orang. Gurunya diseleksi seperti bagaimana kami melaksanakan uji standarisasi ustaz-ustazah ini, Pak. Nanti setelah standar ini, nanti ada lagi ujian-ujian level berikutnya yang menunjukkan kemampuan personal. Apa yang sekarang orang sebut dengan istilah kompetensi. Kompetensi diri. Kemampuan pribadi dia. Seperti kami sekarang penghulu ini, Pak. Kalau mau naik jenjang jabatan dari penghulu pertama, penghulu muda, penghulu madya, bahkan bukan cuma kami, Pak. Semua jabatan fungsional instansi pemerintah hari ini, rasa-rasanya sudah menerapkan kalau mau naik jenjang kepangkatan, jenjang jabatannya tadi, menerapkan apa yang disebut dengan uji kompetensi. Kemampuan kompetensi dirinya di bidang itu. Nah, kalau masjid sudah bergerak bersama-sama, menjadikan TKTPA ini sebagai program, bukan tempelan, bukan numpang, pengajian ibu-ibu menjadi program, dibuatkan kurikulumnya, disusun materinya, disiapkan narasumber-narasumber yang memang bisa mencerahkan, memberi wawasan, bukan berkonotasi pada kelompok-kelompok tertentu, apalagi kemudian mengarah kepada apa yang sekarang populer, intoleran, radikal, dan lain sebagainya itu, maka dia akan menjadi sebuah gerakan bersama untuk bagaimana kita menciptakan masyarakat yang islami itu. TKTPA umpamanya fokus kita, Pak. Tempatnya disiapkan. Yang mau mengajar dites, diuji, dialokasikan, lalu disiapkan infak khusus seperti di beberapa masjid. Sering saya melihat ada infak anak yatim, terpisah dari infak untuk kas masjid. Yang sebagian dibuka pada 10 Muharram, sebagian dibuka pada Ramadan, untuk dibagikan kepada anak yatim seputar masjid itu. Infaknya terpisah. Nah, kenapa tidak kemudian kita buat infak TKTPA, anak-anaknya digratiskan. Saya hakul yakin bapak ibunya yang berduit itu agak tersinggung kalau digratiskan dan melihat kotak infak itu pasti akan mengisi. Kalau tidak ngisi juga tidak tahu diri namanya. Anaknya lah gratis, gurunya disiapkan, fasilitas masjid disiapkan. Nah, bagaimana sebesar-besarnya kita menjadikan fasilitas dari jamaah, ini kan dari jamaah semua nih, Pak. Pak, mohon maaf. Ada masjid yang kasnya ketika dilaporkan pada saat Jumat. Kan kami ini keliling-keliling Jumatan ini jadi khotib ini. Kas kita sampai dengan tanggal sekian berjumlah 300 juta sekian. Wih, kaget saya, Pak. Masjid itu sudah sama seperti kita ini, nyaman, fasilitas sudah cukup, sound system oke, AC penuh, full, tower sudah ada. Terakhir kan biasanya membangun tower, Pak. Menara masjid. Terakhir itu biasanya. Setelah dalam bagus galo, ini bagus galo, apalagi nak dibangun bingung, duit masih banyak. Menara. Atau ada masjid yang di depan sudah keramik, bongkar. Ganti keramik baru. Padahal sudah seharusnya kita berpikir kas masjid itu untuk pemberdayaan umat. Pemberdayaan jamaah. Kalau masjid kita secara fasilitas, secara bangunan fisik sudah memadai, sudah nyaman. Ini AC keliling mah ini kurang nyaman apalagi ibadah. Tapi dengan fasilitas begini saja tanpa program, ya tidak bisa menarik jamaah. Maka kami mengajak kepada semua pengurus masjid, nanti pada waktunya kita akan pikirkan bagaimana forum itu, untuk menjadikan program-program yang selama ini mungkin dianggap sampingan, tempelan atau tambahan, atau bahasa yang agak ekstrimnya numpang, menjadi bagian dari program masjid. Pengajian anak-anak, pengajian ibu-ibu. Kalau yang terkoneksi dengan kami yang disebut dengan TKTPA BKPRMI tadi, kita punya kurikulum, Pak. Termasuk kegiatan kami keliling itu menyampaikan kurikulum terbaru dari BKPRMI, kurikulum 2020.
rasa-rasanya di luar instansi pemerintah, Kemenak dan Diknas, tidak banyak lembaga yang secara khusus membuat kurikulum tentang pembelajaran Al-Quran. Dan kita BKPMI sudah. 2020 itu bukan kurikulum baru, Pak. Itu revisi kurikulum 2010 kalau salah. 2010 itu revisi kurikulum 2006 dan seterusnya di atasnya lagi. Jadi yang terbaru kurikulum 2020. Bagaimana pengajian ibu-ibu majelis taklim ini terkoneksi dengan BKMT, Badan Kontak Majelis Taklim, itu yang berjenjang sampai pusat. Kalau dulu yang saya tahu tapi nggak tahu lagi sekarang, yang sangat populer ketua BKMT pusat itu Doktor, tadi ingat giliran nyebut ini tidak ingat. Lupa, diminum di kopi dulu coba. Yang ibu itu apa namanya? Lupa, tadilah di ujung lidah. Giliran nyebut lupa. Ketua BKMT, Badan Kontak Majelis Taklim. Biasanya ada program-program kegiatan, ada berbagai aktivitas bersama untuk berbagi dan membuka wawasan. Kami membayangkan, Pak, dalam urusan kami TKTPA ini, betapa kita bisa mewariskan generasi selanjutnya, generasi Al-Quran ini, dengan program ini. Dan kita yang sudah terlanjur usia para anak mati tadi, yang tidak mungkin lagi belajar secara serius, atau tidak bisa lagi mungkin menjadi penghafal Al-Quran, anak-anak kita juga mungkin terlanjur dulu tidak dididik dalam bidang agama, umum semua, tapi tetap kita doakan mudah-mudahan tetap istiqomah dalam agamanya, maka upaya kita untuk memiliki amal jariah dalam kaitannya dengan Al-Quran ini, ya berpartisipasi. Kalau ini berjalan, ikut nyumbang, ikut memfasilitasi. Kami ada lomba-lomba setiap 2 tahunan kemarin kita menjadi tuan rumah, Pak. Itu sejarah baru Sumatera Selatan. Tuan rumah Festival Anak Soleh tingkat nasional 24 sampai 27 Maret kemarin kalau salah di Jakabaring, Pak. Dan itu sejarah karena baru pertama dihadiri oleh 28 provinsi. Sebelumnya tidak lebih dari 25 atau bahkan kurang. Orang antusias datang ke Palembang. Dan sejarah Festival Anak Soleh itu, ini yang ke-11, Pak. Berawal dari Palembang. Di tahun 1990. Ketika TKTPA waktu itu yang baru berdiri, digagas oleh para senior untuk mengadakan lomba-lomba supaya anak-anak ini termotivasi. Lomba-lombanya sama seperti MTQ, Pak. Ada tartil, ada tilawah, cuma tidak ada tafsir saja karena ini kelas anak-anak. Ada cerdas cermatnya, ada pidato. Tahun 90 digagas oleh para senior, lokal Palembang, dilihat oleh pengurus pusat di Jakarta di Masjid Istiqlal, dibahas di tingkat pusat, dijadikan program nasional di tahun 1992 kalau tidak salah. Itu fase pertama, lalu di tahun 2022, 30 tahun kemudian, beralih ke Palembang sebagai tuan rumah. Tidak tahu sempat jadi tuan rumah lagi apa tidak. Kalau hitungannya 30 tahun lagi, lalu lah mati puluh. 30 tahun lagi baru menjadi tuan rumah lagi misalnya. Ini sejarah. Dan ini menjadi kebanggaan karena Palembang menjadi penggagas Festival Anak Soleh itu, Pak. Menjadi motivasi bagi anak-anak dalam mengaji. Itu terobosan kalau selama ini kita ngaji turutan. Saya masih kecil dulu ingat ngaji di rumah, turutan. Ya batas itu saja. Tapi dengan metode TKTPA ini ada yang disebut dengan BCM. Belajar, bercerita, bernyanyi. Anak-anak digelorakan semangatnya dengan dunia anak-anaknya. Jadi gurunya, ustaz-ustazanya juga harus menampilkan diri seperti dunia anak-anak. Misalnya ada lagu yang sangat populer itu, Rukun Islam yang 5. Itu kan dari balonku ada 5. Anak-anak sudah mengenal, apa namanya itu ya, iramanya, lalu apa namanya, syairnya diubah. Iramanya anak-anak fasih. Nah, syairnya diganti. Rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, puasa, zakat untuk si papa, haji bagi yang puasa.
Dia mengingat-ingat tentang rukun Islam, metode pembelajarannya seperti itulah. Ada juga hafalan-hafalan doa dan lain sebagainya. Nah, yang menarik Bapak Ibu sekalian, mereka akan diuji. Saya sejak jadi pengurus ini yang membawahi 3 TPA, mulai periode ini sudah mewajibkan di antara mereka punya hafalan ayat-ayat pilihan Bapak Ibu. Jadi bayangkan ini, gerakan ini ketika kita sebagai orang tua tidak punya waktu mengajari anak, tidak sempat mengenalkan mereka dengan Al-Quran, cukup daftarkan ke 3 TPA. Karena ada materi hafalan ayat-ayat pilihan, hafalan doa sehari-hari, hafalan surah-surah pendek, praktek ibadah, wudhu dan sholat, dan tentu belajar membaca Al-Qurannya sendiri. Nah, minumannya putih ini teringat aku. Ketua BKMT tadi Dr. Hajah Tuti Alawiyah. Ibu-ibu pernah dengar mungkin ya. Gara-gara minumannya putih, minum kopi tidak ingat tadi. Jadi mereka dibekali betul dengan modal dalam tanda kutip ibadah sehari-hari pribadi. Ngajinya, doa-doanya, hafalannya, praktek sholat. Dan kita sudah memposisikan diri sebagai organisasi yang tidak berinduk kepada organisasi manapun termasuk 2 ormas besar. Muhammadiyah dan NU. Artinya saya mengingatkan kepada guru-guru ustaz-ustazah itu yang mengetes. Kalau anak-anak itu dalam bacaan tasyahudnya tidak ada Sayyidina, diterima saja. Mungkin dia berasal dari kalangan keluarga Muhammadiyah. Kalau dia fasih sekali Sayyidina, dibetulkan saja. Walaupun pengujinya mungkin punya pemahaman yang tidak sama. Karena kita tidak dalam konteks itu, tapi kita hanya mengenalkan dasar-dasar agama. Bukan dalam konteks pilihan-pilihan mazhab atau fikih. Jadi mana yang menjadi kemampuan mereka, itulah yang kita nilai. Yang penting membacanya fasih, benar, tajwidnya pas, makhrajnya tidak salah, dan seterusnya. Maka Bapak Ibu sekalian, satu materi hafalan yang kita wajibkan tidak boleh tidak hafal. Kalau dia tidak hafal pada poin itu, jangan dulu diikutkan hataman santri wisuda. Nah, itu menariknya lagi Pak, anak-anak ini ada wisuda walaupun jadi pro kontra awal dulu. Ini kenapa anak-anak usia TK, TPA, usia SD, usia TK itu dipakaikan baju toga? Itu kan untuk orang sarjana, banyak sekali pro kontra. Tapi akhirnya kemudian diterima juga mau tidak mau karena ini menggelora dari seluruh penjuru Indonesia, menyemangati anak-anak, senang dia, orang tuanya juga bangga. Bahkan biasanya itu menjadi rezeki tidak terduga para fotografer. Tiap sudut kalau ada acara wisuda itu ada merek-merek tersendiri kalau nak berfoto. Orang tuanya berfoto, anaknya terlepas orang tuanya ngaji, baca apa tidak, yang penting anaknya melok wisuda, dia bangga, senang. Nah itulah motivasi-motivasi dalam TKTPA ini. Nah, satu hafalan wajib yang tidak boleh tidak. Kalau dia belum lulus itu, maka tidak boleh ikut wisuda. Ayat-ayat pilihan itu macam-macam Pak. Ada yang Al-Baqarah 1 sampai 5. 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Awal surah Al-Mu'minun. 3 ayat terakhir surah Al-Jumu'ah. Ada 10 kalau saya tidak salah materi hafalan itu. Termasuklah ayat kursi. Ayat kursi ini tidak boleh tidak hafal. Karena yang diuji tidak seluruhnya. Misalnya 3 yang diuji dari hafalan ayat pilihan itu, maka saya minta kepada para penguji itu, di antara 3 ini yang 2 bebas dipilih mau uji yang mana anak itu. Suruh membaca awal surah Al-Mu'minun boleh, disuruh membaca 3 ayat terakhir surah Al-Jumu'ah boleh. Tapi yang wajib yang tidak boleh tidak diuji adalah ayat kursi. Kalau sampai kemudian tidak hafal, tidak fasih, tidak benar, ditunda dulu wisudanya. Pak, saya menemukan, mohon maaf, astagfirullah. Ketika dalam beberapa kesempatan menyampaikan materi tentang gangguan jin,
Lalu ada yang berkonsultasi setelah pengajian, 1-2 orang yang mendekat ngobrol nyantai dan bertanya tentang keluhan dia. Ada 2 yang saya miris, Pak. Ketika kemudian saya pernah menyampaikan, oh iyalah Pak, kalau mah itu diperbanyak membaca surah Al-Baqarah. Dia jawab apa, Pak? Aku udah baca ngaji, Ustaz. Jangan ditanya usianya, Pak, 60-an. Atau paling tidak 50-an di atas saya itu. Aku udah baca ngaji. Bingung saya, Pak. Bingung itu kenapa? Karena saya ketemunya ini di masjid. Bukan di kafe, bukan di mall, bukan di perkantoran, bukan di gedung pertemuan, bukan di stadion. Ketemu di masjid. Hari-hari nampaknya Bapak itu bagian dari jamaah yang rajin ke masjid. Lalu ketika bicara tentang persoalan gangguan jin, kita menyarankan untuk diantara fadilah atau keutamaan surah Al-Baqarah itu menghilangkan gangguan setan. Kita minta membaca itu, dia jawab, aku udah bisa ngaji. Usia tidak muda lagi. Kalau pakai istilah Ustaz Adi Hidayat itu, selama ini kemana bae? Tinjuk Tuhan umur sampai umur segitu. Sikok lagi yang mirisnya itu ketika kemudian saya menyampaikan, ya sudah, Bu, kalau tadi bawa bapak ini ibu-ibu, banyak-banyak membaca ayat kursi. Tidak hafal Ustaz. Ayat kursi tidak hafal. Itu sebabnya kami mewajibkan anak TKTPA ini. Kalau mereka tidak hafal ayat kursi, tidak boleh ikut wisuda dulu.